Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga, ia mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Pesan pertama saat membaca Injil ini adalah, pertama, penaburnya itu orang yang cuek. Karena dia menabur, sudah tahu menabur benih, itu sebetulnya kan sudah di tanah yang sudah disiapkan untuk bertumbuh berkembang. Tetapi dia menaburkan di mana-mana. Ada di pinggir jalan, ada di tanah yang berbatu, ada di tanah yang subur, ada tanah yang bersemak. Seolah-olah kok penaburnya itu cuek. Pokoknya asal menabur. Tetapi kita bisa memaknai di sana, kita bisa melihat bahwa Tuhan dalam dia menawarkan, dalam dia mewartakan kerajaan Allah, mewartakan keselamatan, itu sangat murah hati. Kepada siapa saja ternyata. Tidak hanya orang yang sudah siap untuk mendengarkan, tidak. Untuk semuanya. Bahkan orang yang keras kepala pun itu juga diwartai oleh Tuhan. Ini kan tanda bahwa sang penabur, walaupun dikatakan seolah-olah cuek, tidak memperhatikan lahan untuk bahan yang misalnya bahan tanaman atau lahan tanamannya, enggak. Tapi dia sebetulnya adalah orang yang murah hati. Murah hati karena dia mau untuk menaburkan, bahkan orang itu sudah menolaknya mungkin. Mungkin juga dia menaburkan kepada orang yang mungkin sudah punya prinsip sendiri deh. Sehingga dia mungkin cuek saja dengan sabda itu. Namun tawaran Tuhan ini sungguh-sungguh memperlihatkan kepada kita bahwa kemurah hatian ini sungguh-sungguh menjadi tanda bahwa dia menawarkan keselamatan kepada semua orang. Lalu sekarang bagi kita melihat bahwa yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat, apakah sama penaburnya itu diberi pupuk? Enggak diberi pupuk. Kalau demikian kita bisa melihat bahwa itu tergantung, pertumbuhannya tergantung dari lahannya itu sendiri. Lalu tergantung juga dari benihnya. Kalau benihnya jelas baik, tetapi kita bisa melihat bahwa lahannya ini adalah lahan yang kreatif untuk menumbuh kembangkan benih itu. Kekreativitasannya itu tergantung dari diri lahannya itu. Nah sekarang bagi diri kita, kalau demikian, firman Allah itu bisa bertumbuh, berkembang, tergantung dari diri kita. Kreativitas dari diri kita untuk menumbuh kembangkannya bagaimana? Apakah dalam menumbuh kembangkannya itu kita justru melakukan hal-hal yang mungkin tidak membuat sabda itu kreatif, tidak membuat sabda itu sungguh-sungguh mendalam dari diri kita. Kekreativitasannya itu ditampakkan bahwa sabda itu sudah menjadi milik diri kita. Kalau sabda itu masih menjadi hal yang asing dalam pikiran kita, pasti sabda itu tidak akan bertumbuh berkembang. Tetapi kalau sabda itu sudah ditanam dalam diri kita dan menjadi milik
kita, maka itulah yang bisa nantinya menumbuh kembangkan kita sehingga kita bisa menjadi kreatif untuk bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kalau demikian, apakah kita yang sekarang ini itu mendengarkan firman Tuhan, apakah sudah menjadikan firman Tuhan itu menjadi milik kita? Dia atau Sang Sabda itu sendiri itu sudah diberikan kepada kita. Apakah ini sudah menjadi milik kita atau masih menjadi hal yang asing dalam diri kita? Kalau itu sudah menjadi milik kita, maka kita merasakan bahwa tanpa sabda itu saya masih merasakan kekurangan apa gitu loh. Kalau itu masih menjadi benda asing, kalau benda asing itu keluar dari diri kita, kita merasa bebas. Merasa dibebaskan untuk melakukan sesuatu. Seolah-olah firman itu atau Sang Sabda itu yang ditaburkan itu menjadi semacam penekan, membuat kita stres dalam hidup. Maka sekarang bagi diri kita, apakah kita sendiri sebagai lahan dari firman Allah itu sudah ikut memiliki firman itu, sehingga kita tidak menjadikan firman itu menjadi benda asing di dalam pikiran kita atau hati kita, sehingga kita bisa berkreativitas untuk menumbuh kembangkan Sang Firman. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sebetulnya mau mengajak kepada kita, mari kita bersama-sama untuk menerima firman itu, menjadikan firman itu menjadi milik kita. Dan kalau sudah menjadi milik kita, mari kita bekerja sama dengan firman itu, supaya firman itu bisa menumbuh kembangkan hidup kita ini. Dengan seperti itu, kita akan menjadi pribadi yang memang diharapkan oleh Tuhan. Selamat merenungkan.